ini tak ceritain satu ini enggak viral. Oke. Tapi belum lama. Di satu tempat gitu aja ya. Klitih doya-oyaan, yo itu mengle misuh-misuh. Tapi menarik loh, gayeng loh. Iya, cuman kan dapat kritikan juga atau kayak gitu. Saya udah punya anak, tiap malam muter itu aja takut pasti ada. Takut digondol rondo. Takut sih ada Mas, pasti. Ya, kan kita ya udah persiapan. Ya. Enggak, saya ngejar. Oh, dia lewat. langsung ngerem gitu kan, saya langsung ikut di depannya. Itu langsung yang belakang langsung gini. Begitu saya nengok, enggak jadi masuk. Jaga putra-putri Anda, pastikan jam 10, jam 11 itu sudah ada di rumah, sudah dalam pantauan orang tua. Jangan sampai putra-putri Anda itu menjadi korban aksi kejahatan jalanan, apalagi menjadi pelaku kejahatan jalanan. Gedang goreng monitor, gedang goreng monitor. Panggil gedang goreng masuk. Melaporkan kondisi sekarang tidak kondusif di area Timur Dongkelan, posisi. Waduh, ini posisi agak neng studio ya Mas. Arep podcast iki piye. Bisa dilanjut lain kali? Kalau begitu, selamat datang di Chitchat. Kita kedatangan si Kesatria Malam, Batman-nya Jogja. Gedang goreng 81. Pripun Pak gedang goreng kabare? Abot lagu keplok Mas. Mboten bilur-bilur ta niki? Nganggo Batman-nya apa? Batman-nya Jogja. Lho, Kesatria Malam. Urung duwe gua aku gak Mas. Pripun nek kabare sae nggih niki? Alhamdulillah rada adem sithik. Wah, Jogja lagi dingin ya, Pak ya. Iki tambahnya kene AC-ne adem banget Mas, jadi ya tambah le atisan gitu. Oke, Pak, sebagai pembuka di awal nih. Nggih. Pak gedang goreng niki kan mungkin saya manggilnya Pak W gitu aja. Pak W ya. Nggih, biasa deh. Pak W ini kan asli Jogja. Asli Jogja. Nah, menurut Pak W sendiri, Jogja yang istimewa itu tuh yang seperti apa? Jogja yang istimewa itu yo secara harafiahnya kan karena kita punya keistimewaan sendiri toh dibandingkan dengan wilayah lain. Kita punya sistem dari Sri Sultan, Kesultanan dan berbeda dengan tata negara yang tata kota atau tata wilayah yang lainnya gitu aja. Pak W ini kan sekarang disebutnya sebagai gedang goreng. Nah, ini gimana ceritanya bisa jadi Pak W terus jadi gedang goreng gitu. Tak kira dhisik ya Pak, channel YouTube-nya itu tuh ngasih resep pisang goreng. Makanan ngono ya. Cara wis nggone wakil presiden yang terpilih. Enggak. Dulu gara-gara ini kan kita dikasih fasilitas ini HT. Nah, terus masing-masing anggota atau rekan-rekan relawan itu diharuskan memiliki nama panggilan ning HT biar lain. Ya, jangan pakai nama asli kalau bisa kayak gitu kan. Kan misal kalau di film atau di apa itu kan ada Kijang 1 ya. Terus ana Kijang Bandung bocor, Kijang bak terbuka ra ngerti ya. Nah, itu ada yang pakai nama Tembak 1, Badak, terus ana sing kandal, aku tak kadal. Nah, gitu terus saya pikiran ya jeneng apa, saya juga bingung. Cuman waktu kecil kan saya sering dapat panggilan itu. Gedang goreng itu anonim atau apa ya? Itu hampir sama kayak nama saya aslinya, cuman ngapunten saya nggak bisa nyebutin ya. Aman, Pak. Gedang goreng. Nah, udah tak pakai gedang goreng itu aja. Oke, berarti memang dari kecil sering dipanggil gedang goreng gitu. Dan memang hobinya makannya gedang goreng. Emang di sini gedang goreng paling enak di mana, Pak? Dulu buatan mbok D saya, tapi sekarang udah nggak ada. Tapi dulu jualan berarti, Mbak? Jualan dulu. Pak W ini tuh aslinya tuh siapa? Apakah Pak W itu bagian dari kepolisian atau bagian dari Intel atau ya memang sebenarnya itu Pak W itu Batman gitu? Mungkin bisa disebut Pak W ini tuh apa gitu? Aku senangnya dadi Iron Man ya Mas. Tapi nek Iron Man kita ayo ora bengi-bengi ora mesine barang kabotan lek golek ning kene Mas.
Enggak ya, saya cuma sipil yang piye ya, yang peduli dengan Jogja kasarannya. Makanya saya bikin hashtag jaga Jogja kan. Oh. Ini kaos dalam saya ini jaga Jogja gitu kayak gitu. Karena keprihatinan juga, terus banyaknya kasus-kasus yang ada yang kadang viral, kadang enggak, kadang dipublikasikan, kadang enggak ya. Jadi dulu itu ceritanya saya ngojek, saya dulu kan Gojek. Pas saya ngojek ada kabar Pak Lurah saya sama kakak saya lagi habis. Biasanya kalau orang meninggal ada yang jagong, kumpul-kumpul, pulangnya itu lewat ring road, ternyata lagi ada tawuran, geng. Katanya banyak banget itu, sampai nggak bisa lewat, malah mau ikut dikenai gitu loh. Akhirnya kakak saya terus sama Bapak Lurah ngoling warga sekitar kumpul langsung istilahnya digebyok ya apa ya, digebyok sama warga yang tawuran, digeruduk lah. Terus ada satu rombongan lagi datang, dikira rombongan kayak gitu juga, dikira rombongan mau tawuran, mau digebyok juga, mau digeruduk juga sama warga, ternyata mereka relawan. Relawan yang mau merapat ke situ. Padahal sempat terjadi jotos-jotosan itu juga sama relawan itu. Antar warga dan relawan itu. Sing gawe masalah wis minggat, wis lunga malah adu domba malah. Terus mereka kan yang zaman dulu ada anggotanya juga toh. Anggota terus damai. Nah, di situ baru minta dari kawan-kawan komunitas ini untuk wilayah saya. Itu karena belum ada yang ikut komunitasnya, itu diminta 1 atau 2 orang untuk ikut. Untuk koordinasi biar nggak terjadi kesalahpahaman lagi. Nah itu saya dimasukkan ke situ. Pertama sama kakak saya, cuman kakak saya kan dia kerja ya, pagi harus kerja kan nggak bisa. Akhirnya dia mundur, saya yang maju. Berarti nih Pak, relawan atau komunitas ya mungkin disebutnya. Komunitas yang relawan. Komunitas relawan Pak yang Pak W ikuti ini, emang mereka tuh fokus dalam Pak, memburu pemuda-pemuda yang berdarah panas ini? Sebenarnya nggak melulu tentang itu ya. Emang fokusnya kita ke situ. Fokusnya, cuman kan kita tidak di lain pihak kalau misal ada laka atau ada maling, saya juga pernah ikut nangkap maling. Terus misal ada yang ban bocor atau mobil rusak. Yang terakhir saya upload itu malah mas-mas jatuh sendiri. Terus sampai sininya besar-besar itu. Saya sampai rabetahlin dulu itu saya kondisikan, saya bawa ke rumah sakit. Yang penting terkondisikan dulu, ya udah bisa terkondisikan ya kayak gitulah. Seperti rekan saya Mas Momo Wikan itu juga dia kayak gitu. Kalau dia malah khususnya membantu orang-orang yang kesusahan di jalan lah, kena alangan, orang Jawa kena alangan. Mbuh tiba, mbuh bocor, mbuh gembos. Ngapunten, tapi kalau Mas Momo Wikan tadi ikut tergabung ke sini atau dia independen? Dia independen. Cuman kita kan sering sharing ketemu juga. Soalnya saya kan punya cita-cita itu ngumpul ke kreator kreatif Jogja. Tapi belum kesampaian ya, soalnya ngumpul ke orang gitu kan ya butuh duit ya, Mas, masa ngumpul tok terus ora udut, ora ngopi ngono. Betul. Spring masih udah. Ya, benar itu. Sing aneh-aneh. Ini kan saya mungkin sering lihat juga kalau di kontennya Pak W, itu kan pada break-breakan. Nah, apakah komunitasnya Pak W itu juga difasilitasi sama, karena kan hitungannya juga membantu kepolisian lah ya dalam mengamankan gitu. Apakah dari kepolisian juga memberikan fasilitas HT khusus yang komunikasi antara komunitas dan polisi atau gimana gitu? Bukan dari kepolisian ya, tapi ada saya mau menyebut ke donatur nih kok wongnya ra gelem disebut donatur, intinya dia ada yang menyediakan, memfasilitasi kita dengan ini, terus ada beberapa HT juga
itu yang terkoneksi dengan Polri. Cuman kadang kan kita cuman bisa mantau, nggak bisa mancar. Jadi misal ada kejadian di mana, misal di kota kan beda-beda kan, apa jenis frekuensinya. Nah itu kan beda-beda antara misal Polres mana itu kan kadang beda. Jadi kita cuma bisa mantau, nggak bisa mancar. Soalnya kita juga bukan anggota kan, meskipun ada yang anggota. Misal ada kejadian kan kita bisa sedikit banyak membantu, misal tabrak lari atau apa, atau ada di sini ada yang sabot-sabotan, pelaku lari, nah, kita kan bisa ikut. Contoh aja dulu waktu Polres Sleman itu ada yang melempar botol. Di Polresnya? Polresnya. Dilala ada yang bawa HT Polri itu kan, kena tahu kabarnya, kita ikut ngejar juga, berhasil ditangkap itu. Ya meskipun alibine mereka itu lagi tawuran di jalan, dia mau melempar mungsuhe, ora kena polsek, Polres. Alasannya gitu. Alasannya tapi ya ora ngerti lah alasannya. Mungkin lunyu toh merucut. Sing dinganu ya iso ngene iki. Sing di Bandung ya aneh-aneh ya. Mungkin kan secara apa ya Pak, kasarannya Pak W itu kan masuk ke komunitas ini kan cukup dipaksa ya, bukan dipaksa, tapi maksudnya kayak bukan keinginan pribadi. Nah, sekarang apa yang Pak W temukan, keasikan apa yang Pak W temukan dalam komunitas ini? Kalau asiknya itu, kalau dulu belum bisa nemuin asiknya emang. Pas awal-awal saya ditunjuk yang tadi itu, disuruh ikut gabung, ya saya dulu kan masih sambil ngojol. Kita itu biasanya kan cuman ngepost, misal di perempatan mana, nah saya juga kejatah di perempatan situ. Berarti ada tugasnya masing-masing. Dulu cuman kan ada yang pemantau, ada peluncur, ada yang eksekusi, gitu-gitulah. Saya dulu cuman pemantau. Jadi cuman saya di perempatan. Nanti dari perempatan sana, ini sekitar 5 motor arah sini, misal arah Madukesmo. Nah, saya di Madukesmo mantau, tekan nyampe sini apa enggak. Nah, nanti terus arahnya ke mana, update. Nah, nanti kalau begitu yang pantauan kedua, ketiga itu, wah ini masuk indikasi, apalagi udah kadang kan itu sering toh, jenengan kalau di IG itu sebenarnya banyak kalau mau nyari. Misal lewat jalur cepat sambil gasuk ke senjata atau apa, ngeluarin gear atau apa. Nah itu baru itu A1 bawa misal kayak gitu, baru kita melakukan pengejaran. Nah itu peluncurnya yang. Berarti pemantau tetap stay di situ? Tergantung situasional sih. Kalau dia mau ya ikut kejar. Kan kadang ya enggak semua punya motor yang kenceng toh. Iya, tapi kalau misalkan nih Pak, untuk peran jadi apa ya tadi, kayak ya mungkin masing-masing peran itu juga Pak, ada jatah di jam-jamnya juga atau maksudnya enggak. Ya, enggak. Ya, namanya relawan Mas. Oh iya juga sih. Iya sih. Tergantung kita kayak selone lah, betul selone. Seperti sekarang ngademi koyong ini, kita keluar sekali bisa nangkep sekali, terus masuk angin seminggu ya malah repot gitu. Nah dulu kan Pak W juga cerita dulu sebelumnya Pak W itu ojol. Ya. Nah apakah sekarang Pak W itu juga full time jadi relawan atau masih membagi sama ojol itu juga Pak? Enggak, saya full time-nya nganggur Mas sekarang. Full time-nya ngonten lah. Enggak, saya full time-nya nganggur, saya pengangguran sekarang. Pengangguran kalau ditelateni ya hasilnya lumayan loh Mas. Ya enggak, saya emang enggak punya kerjaan, saya narik aja ojol itu udah enggak pernah narik saya. Udah jarang? Udah, hampir enggak pernah. Terus ini aku kan kemarin juga nonton kontennya Pak W lah ya. Ya bener. Oh iya Pak. Lihat nonton mergo arep podcast iki mesti. Enggak. Oh Mas. Pak W itu kan dulu di awal-awal, karena saya lihat itu kontennya Pak W itu kan kayaknya nggak pakai penutup muka Mas ya. Itu saya curiga, jadi kan tahunya dari mana? Dari pipi. Hah? Pipinya kelihatan. Iya po? Iya. Iya, dulu kan kameranya masih belum yang kayak sekarang lah. Kalau sekarang kan udah upgrade toh. Yang dulu tuh masih burum-burum piye ngono. Namanya kamera murah. Nah, saya nggak terlalu memperhatikan itu, terus mau ngedit ya malas. Dulu ngeditnya juga autodidak, belajar ngedit itu kan belajar sendiri. Kadang yang
gelintir kelihatan apa, itu mau ngeblur wajah aja dulu nggak bisa toh. Kan awal-awal itu juga belum niat untuk dipublikasikan di apa ya di YouTube itu bukan untuk konsumsi publik aslinya. Cuman minggu seneng-seneng tok dulu. Enggak, sebenarnya gini Mas. Dulu sering ngejar. Pas waktu pengejaran udah ada barang bukti, dia entah bawa gear, bawa celurit, kejar, pas ketangkep udah nggak ada. Oh malah, oke. Itu kan untuk pembuktian di pihak kepolisian kan susah juga, nggak ada barang bukti mau diapain. Kalau ke rekod ada dokumentasinya kan, itu bisa jadi bukti dia tadi bawa. Gitu ya? Pertamanya cuman karena itu kan dari kamera itu kan filenya gede. Saya cuman punya laptop lawasan itu yang RAM berapa nggak tahu, langsung kebak. Nah, terus salah satu cara dikasih tahu temen, Pak taruh YouTube. Pertama editingnya cuma asal dipotong-potong bagian-bagian yang seru-seru ngono lah. Burung mikir ini nanti dolar kuning apa enggak, belum tahu dulu. Lama-lama kok yang nonton banyak. Banyak dulu bahkan belum ada namanya, logo aja saya logo yang kayak gini tuh saya belum punya. Nah, terus teman saya ada yang dia tukang bikin film, tukang bikin konten gitu, misalnya Pak langsung bikinin logo, terus dibikin profesional lah. Sekalian. Sekalian bacot yang dilalai banyak yang suka. Tapi kan momentum juga itu, pas rame-rame nih yang ada 0 km, 2003 itu kan ada yang peristiwa 0 km, meskipun itu bukan klitih, cuman kan kalau ada yang orang berkelahi di Jogja anak-anak itu kan keangkatnya terus klitih, padahal itu bukan klitih. Mereka kan tantang-tantangan di jalan, mahasiswa ngeber-ngeber motor lewat kampung, anak kampungnya nggak terima, dikejar. Ya biasa toh Mas, gelut biasa toh. Nah, dilalah yang ngejar malah kalah jumlah. Pulang bawa stick, kalau nggak salah itu stick apa? Lagi datengin nyari lagi, ketemu di 0 km yang ada yang video itu. Jadi itu bukan klitih. Orang berasumsi bahwa klitih itu kan targetnya random, asal terus ono sih ngasih istilah klitih itu keliling golek getih. Ono sing gawe singkatannya dibikin kayak gitu. Ya padahal kan yang disambung-sambungke wae to. Tetap yang namanya kejahatan jalanan yang di Jogja yang kadang diistilahkan klitih itu tetap mereka itu by target. Ora ono wong waton liwat dibacok. Selama ini saya tiap ada orang sing kasus ini saya bisa menjelaskan. Termasuk yang Saegan yang klitihnya mati ditabrak L300 dulu itu udah lama banget. Kalau nggak salah dapat restoratif justice. Jadi yang klitih bandem kaca mobil. Ya, tahu ingat ya. Itu kan udah lama banget kan, sama yang punya mobil ditabrak sampai rumah itu. Yang meninggal kayak restoratif justice itu. Jadi lepas dari jeratan hukum. Tapi kan tetap proses hukum kan harus ada, memang harus ada. Makanya kemarin kan banyak yang protes kok, yang mata ini yang dihukum, kok tidak diproses. Ya itu memang harus ada proses hukum, tergantung nanti di pengadilan kayak gimana putusannya. Tapi itu juga sebenarnya bukan ngawur itu Pak, itu ada sebab akibatnya itu. Ada. Itu ya saya masih bingung masalah itu, sing seneng bandemi mobil itu. Kemarin teman saya kan seneng badminton, ada teman badminton saya kan habis kena nih daerah Godian. Cuman kan kadang orang males ngelapor tuh, wah aku mobilnya ditahan, tunggu barang bukti, ya emang harus kayak gitu prosesnya, ya emang kayak ngono ya. Tapi mungkin Pak W jadi lebih sadar untuk, wah ini kayaknya muka aku jangan sampai beneran ketok, itu tuh mulai kapan Pak? Enggak, dari awal emang enggak pengen. Dari awal emang udah enggak pengen dan enggak mungkin, soalnya kan kamera aku neng kene, masa raiku ke shot kan enggak mungkin. Tapi kan waktu yang tak lihat itu mungkin cuma kelihatan sini, maksudnya mungkin kan belum pakai penutup gitu Pak. Biasanya juga pakai, cuman tetap pakai. Kadang pas ya. Yo kadang persiapannya kan misal kita lagi nongkrong tahu-tahu ada yang
ono klite liwat. Terus kan enggak Oh. ora kudu ora iso dandan sikik to Mas ya. Bener. Masa dandan nganggo eyeshadow barang kan. Dan tadi Batman tenan. Banyak kok yang saya nggak on cam itu pun banyak. Ini tak ceritain satu ini nggak viral, Oke. tapi belum lama. Di satu tempat gitu aja ya. Klitih, doya-oyaan, yo itu aku sih bingung ngarep nyebut klitih apa soalnya kalau dari pihak kepolisian itu pengen mengembalikan makna klitih ke asli yang sebenarnya, ke arti yang sebenarnya kan klitih itu kan dolan toh Mas. Aslinya memang dolan, nggak ada unsur kekerasannya. Zaman aku cilik arep lunga dolan bapakku mesti arep klitian yang dhewe. Oh, ya. Paham toh? Malah jadi iling. Nah, itu arti harafiahnya kan kayak gitu. Enggak tahu kok jadi makna jadi kayak gini tuh pergeserannya pas zaman apa aku ya ora ngerti. Nah, kita menyebutnya tetap kejahatan jalanan. Awalnya dari kenakalan remaja tapi karena intensitasnya lebih membahayakan dinaikkan menjadi kejahatan jalanan. Nah, itu ada 2 kelompok saling kejar masuk ke kampung. Nah, yang dikejar tuh nggak tahu jatuh, nggak tahu gimana, ketangkep, dibacok, jumur ya, kena tangan di sini. Lari masih bisa lari sambil minta tolong, rombongok klitih. Di daerah situ itu ada anak-anak muda yang lagi habis rapat 17-an. Otomatis kan banyak orang keluar, langsung pada ngejar. Dan di salah satu orang ini ada yang anggota kepolisian. Dia kan pas ngejar, ya kayak saya bilang tadi, kita nggak sempat persiapan, nggak bawa orang bawa apa-apa, lawaran ya dengaran nggak bawa apa-apa. Pas ngejar-kejaran, yang dikejar ini berhenti, dia dihadepin ini yang ngejar ini. Ya kan kaget juga, kita nggak bawa apa-apa ngejar, kono medun bawa seluruh. Kena juga itu. Saya dapat info itu langsung ikut merapat, tapi pas sampai sana udah dibawa ke rumah sakit korban-korbannya. Nah, itu terus nggak sampai 24 jam ketangkep itu Pelakunya. Yang kayak gitu saya nggak. Kemarin memang begitu nyampe sana saya tahu kejadian itu saya, wah yang kayak gini nggak bakalan saya up sebelum pelakunya ketemu. Tak paham tuh maksudnya. Iya. Nah, karena kalau saya up itu paling pelakunya wis tekan Kalimantan, tekan Sumatera. Malah gitu. malah kabur. Satu lagi nanti kalau kayak gitu kan nanti menimbulkan keresahan. Dikira polisi ini ra kerja, padahal jenengan nek membayangkan polisi itu ora ngurusi klitih, Mas. Saiki wong kelangan pitik ya do laporan. Ono wong sanggong do dilaporke, mabuk do dilaporke. Kan kerjaan polisi itu banyak sekali. Dan untuk pembagiannya sing ngurusi iki kan juga nggak bisa sembarangan toh. Miris saya malah lihat, wah polisi ini neng di. Lah polisi ya orang ngurusi kuwi polisi juga manusia, perlu istirahat, perlu apa, dan jumlahnya juga ya, anggota kepolisian untuk mengcover semua wilayah kan juga nggak mungkin toh. Ya itulah gunanya kita itu untuk membantu mereka. Seenggak-enggaknya kalau nggak membantu ya rasa cerewet. Kasari raming nyacap terus nyocot. Maaf ya. Pak, yang di komunitas itu ada berapa sih Pak yang juga mungkin bikin konten kayak Pak Wi? Ada 3. Ada satu lagi cuma dia malah nggak masuk ke komunitas. Oh. Belum. Kan banyak banget orang yang ingin masuk itu DM saya ratusan. Yang mau masuk komunitas itu. Cuman ya kan tanggung jawab. Misal saya dulu memasukkan Reda Darat itu, otomatis kan karena saya yang bawa, saya juga yang bertanggung jawab. Misal ada apa-apa, misal dia kena intimidasi atau misal di jalan dia kesabet atau apa, kan saya juga yang bertanggung jawab, saya juga. Makanya kalau saya banyak yang Mas gabung itu kan ya susah juga, tanggung jawab saya tambah banyak, nanti pas oya-oyaan orang mikir
Sing doyak mah mikir, wah iki mau bocah ning ndi, mau nek kekenan piye ya, malah repot dhewe kadang kayak gitu loh. Tapi Pak, untuk masuk sebenarnya Pak, untuk masuk ke komunitas itu harus punya nggak Pak? Harus punya apa ya mungkin? Kualifikasi misalkan bisa karate atau apa. Kalau selama ini kita menghimbau kalau misal ada yang mau gabung, kalau mau gabung mending jenengan mengamankan daerahnya sendiri dulu. Kan banyak banget sebenarnya itu kalau di desa itu ada jaga warga, ada apa linmas segala macam, rondo. Seperti itu kan sebenarnya sudah ikut membantu. Dan kebanyakan anggota-anggota yang masuk itu mereka biasanya kayak gitu. Mereka cuman jaga daerahnya, pas ada kejadian dia ikut ngejar, ketemu di jalan, kenalan, itu masuk sendiri otomatis. Ya cuman nganu aja ya Pak ya, masih saling ketemu aja ya akhirnya ya. Tujuannya sama, satu frekuensi lah. Satu frekuensi, benar. Dan kita nggak bisa asal wong iso mlebu, nek wong mlebu nanti malah membocorkan. Oh benar. Mungkin kan ada beberapa, tadi ada 3 ya mungkin bikin konten, ada 4 mungkin sama yang tadi nggak masuk komunitas. Nah kalau mungkin bisa dibedah nih, Pak W itu punya ciri khas sendiri nggak dari segi kontennya? Kalau di awal itu mengle misuh-misuh. Tapi menarik loh, gayung loh. Iya, cuman kan dapat kritikan juga atau kayak gitu. Saya udah punya anak, mbokne sing puring-puring. Enggak juga ya, banyak yang komen toh, Mas ini yang nonton juga banyak anak-anak lu gini. Padahal kan ada settingannya di YouTube itu kan ini untuk anak atau ada kan umur berapa kan ada sebenarnya. Yo. Tapi saya juga kan ayo ngono kan kadang spontan ya Mas yo. Misuh itu. Meskipun ono konten kreator sing ora ngopo-ngopo misuh ya ono. Jadi saya bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Soalnya saya pengen ini konten saya itu yang konsumsi ya wong-wong kene dhewe wae. Okay. Itu men ora nyebar dengan lokal lah ya. Lokal. Pak W ini kan berarti kan sudah mulai dikenali ya. Enggak tahu malah. Kalau misalkan, tapi ada nggak Pak yang misalkan pas Pak W menjaga tadi, pas misalkan ada terus mau mentertibkan ya mungkin ya bahasanya, itu ada yang nyonangi nggak? Gedang goreng ini gitu. Banyak Mas. Banyak. Itu tapi ada yang tetap nggak Pak? Misalnya ngerti gedang goreng, tapi malah wani. Ada, banyak. Tapi biasanya dia malah nantang-nantang. Dan yang ditantang itu saya bukan orang lain. Itu nggak tak ladenin. Misalkan ada teman-temannya Pak W, tetap Pak W yang dituju. Gini, soalnya kadang mereka tujuannya beda. Dia pengen masuk ke konten. Oh alah. Paham? Malah malah. Nanti kalau ditangkap dia nggak bakalan bawa apa-apa. Berapa kali ya? 3 kali ada malah tak juduli golek rai gitu. Cari muka, cari perhatian kayak gitu loh. Mereka pengen masuk ke konten. Jadi dia lihat saya, pertama dia nyelip saya, terus mengo-mengo, ngerasani loh. Mesti yang ngerti aku. Nek kayak gitu kan saya nggak ngejar, soalnya dia udah tahu saya kan. Paling saya pakai HT yang sana tak suruh putar balik Pak, ternyata putar balik. Nah pas putar balik dia langsung gasrok ke standar. Cuman giwar kayak gitu kan. Dia terus doang kurang ngefak lah. Karena ngisi soalnya ya kadang cuman pengen masuk konten, kebanyakan kayak gitu. Ada kayak kemarin mereka mau ke Dieng atau mau wisata kemana, tapi mereka bergerombol kan kadang kayak gitu kan mencurigakan. Outfit kan masuk lah. Ada yang DM saya, Pak, ini rombonganku sesuk arep dodolan, besok mau main kesini. Iya yo. Kadang malah minta arahan. Padahal itu salah satunya ada yang pernah saya tangkap. Lucu. Wong pernah ketemu itu loh. Langsung jajari saya, Pak, sing tak kecekel. Sepira. Sampai Mas Pak. Sing rame kono Pak, ngene. Malah nginfu. Aku batu ini sapa? Oh nggih Mas, siap. Nggih tak mriko. Ora kelengan aku Pak, malah. Pancen pemuda-pemuda iki. Badan iku pas kowe lahir aku ora jagong ya, aku ora ngerti aku.
Bahkan ada yang sampai kontak-kontakan WA-an sama mereka-mereka yang pernah. Jadi mereka nanyain, Pak kok sing konten ini udah nggak ada. Terus lah piye to? Lah kuwi aku ngono ya ono, Mas. Malah dituduhke kancane paling. Ada satu lagi yang sing lucu. Yang pas zaman bubarke drop-dropan tahu yang anak sekolah siang-siang itu. Yang di mana? Yang ada yang masuk selokan jadi itu kan ada itu kan saya bikin part 1 2 3. Sebenarnya ada part 4. Itu enggak jadi tak upload. Itu karena part 4-nya itu kan itu satu sekolahan ngedrop 5 sekolahan. Itu ngedrop 5 langsung. Mulai dari Wirobrajan, Kidule, Patangpulan ada juga kan sekolahan. Terus sampai Giwangan itu, Pejalan Pramuka itu, terus Mandala, habis Mandala ke barat, itu kan ada sekolahnya semua, dan ada gengnya semua. Dan dia ngedropi musuh-musuhnya. Sorenya ada satu sekolah langsung mau bales, tapi udah ketangkap dulu, baru pada kumpul, dari pihak kepolisian langsung satset, ditekep, apa ya? Disegap. Wah, langsung disegap di situ, diamankan. Hari selang 1 hari ada lagi sekolahan yang lain lagi yang tadinya di drop mau bales. Itu ketangkep juga sama pihak kepolisian. Nah, yang di hari ketiga itu kecolongan. Nah, terus itu dari salah satu juga yang di drop. Dia bisa balas ke sana. Dia pakai Roman candle, mercon tuh, sama pakai botol, melempar botol. Botol. Oh, botol. Tapi nggak ada apinya untungnya. Biasanya kan molotov lah. Jadi molotov. Saya ke sana. Yes. Saya ngobrol sama orang Kapolsek, kalau nggak Polres, saya nggak tahu. Saya buka IG, Pak, seneng IG. Salah satu portal berita IG yang paling gede lah. Ya. Wah, kok wes Mas? Sik Pak, saya amatin videonya itu. Ternyata itu videonya diambil dari dalam sekolahan. Jadi siswa yang di drop malah. Cuman kan kita belum tahu ini pelakunya yang dari kelompok mana. Oke, belum kelihatan ya. Akhirnya dicari yang tadi ngupload siapa, disuruh hapus. Kan biasanya itu kan cuman kolaborator atau dia ngupload, dikolabkan sama akun itu gitu kan. Begitu ini dihapus kan di akun itu juga hilang. Sehari setelah itu saya di DM orang. Pak, kejadian ini gini Pak, yang kejadian itu juga. Cuman ini videonya asalnya itu dari kelompok yang ngedrop. Dia itu pengen eksistensinya itu keangkat. Loh, rombonganku iso bales. Kayak gitu loh. Saya ada videonya dikirimin ke saya. Pakai akun fake dia, akun baru cuman buat ngirimin video itu. Mungkin memang mereka cari ya, Pak, cari eksistensi iya. Tadi ya. Malah seneng mungkin ya. Loh, nggunaku iso bales. Gendilane ora iso to, gitu. Ana kebanggaan tersendiri to. Benar. Tapi itu enggak tak up. Sama sekali enggak. Ya sempat beredar cuman di WA tok, enggak sampai ke IG atau apa, enggak ada. Nah, tapi Pak W itu sebenarnya pernah takut enggak sih, Pak? Nek menghadapi kayak gitu tuh. Kalau takut sih yo pasti ada. Tiap hari yo, tiap malam muter itu aja takut pasti ada. Takut digondol rondo. Wah, apalagi kalau muter jam 3:30 lewat Jalan Magelang, kayak wah bubaran ya Mas ini kan rada wedi itu ya. Imannya. Takut sih ada Mas, pasti. Ya, kan kita ya udah persiapan ya. Yang penting kalau udah persiapan itu kan mau ngadapin berapa aja ya kita harus menghadapi rasa takut itu toh. Caranya Pak W menghadapi rasa takutnya itu gimana, Pak? Kita bermain karakter kadang. Misal menghadapi orang berapa gitulah. Saya 2 motor, 1 mobil. Mereka itu sekitar 5 atau 6. 6 enggak ya? 6 motor, ada yang bujang 3. Di Dongkelan, saya dari timur ketemu rombongan. Rombongannya dari kota, dari Dongkelan tuh Ngetan ke arah timur. Rombongan langsung sambil teriak-teriak itu. Langsung teman saya kan boncengan, saya sendiri. Lah teman saya itu malah ditantang sama anak-anak ini.
Tak suruh berhenti dulu, saya yang duluan. Mobil di belakang. Akhirnya pas saya deketin, tuh ngeluarin celurit satu. Biasanya, kalau ini pemain jadi lah, pemain lama. Biasanya kalau saya datang itu langsung bubar toh. Iya, benar. Yang paling belakang namanya gawang lah, sing gawangi langsung giwar-giwar le dongarane. Biar saya nggak bisa nyelip. Nah, terus yang di depan ada yang masuk jalur cepat, dia langsung keluarin celurit. Tapi celuritnya cuman gasroke di aspal tuh. Takut sih takut. Cuman saya baca karakter. Mereka tahu saya bawa kamera. Gak mungkin dia wani bacok. Di Jalan Wates itu juga dia udah ke pojok, tak pepet, dia ngeluarin pedang. Tapi pas saya nengok, dia ngelihat saya bawa kamera. Mungkin pertamanya dia nggak tahu kalau itu saya toh. Saya nengok, dia bawa kamera. Dia lihat saya bawa kamera, langsung nggak berani. Itu berarti posisinya Pak W malah dikejar itu? Enggak, saya ngejar. Oh, dia lewat. Langsung ngerem gitu kan, saya langsung ikut di depannya. Itu langsung yang belakang langsung gini. Begitu saya nengok, nggak jadi bacok. Sempat jadi bacok, tapi pas habis itu dia masuk kampung, kejar-kejaran, kena portal. Itu kelihatannya bacoknya itu malah di videonya rada darat, soalnya rada darat di belakang saya. Nek di kamera saya malah nggak kelihatan dia bacok. Dia mau ke sana itu portal, mau balik toh. Rada darat berhenti, saya terlanjur banter, tak selip, tak sliding, karena tak sliding. Tapi ternyata susah, jalan cor-coran loh. Susah, ora kena, nggak kena. Dan ternyata dia tuh tetap bacok gini, cuman aku kenapa nggak ngerti. Tapi nggak ada. Nggak ada. Nah di kameranya rada darat baru kelihatan kalau dia tuh sempat digabit kayak gitu pedangnya itu. Tapi hal terburuk yang pernah dialami Pak W apa Pak? Selain kehilangan sandal. Biasanya kan orang ngomong kan, hari apes tidak ada di kalender kan. Kalau saya hari apes ada di kalender, itu tahun baru. Tahun baru. Saya habis nangkep, kan kalau tahun baru kan ramai yang muter-muter. Habis nangkep, diserahin dulu di Polsek Godean. Habis dari Polsek Godean, saya ke selatan, ternyata ada rekan pembuntutan dari Kadipiro, Jalan Wates, ke barat, Gamping masih ke barat. Saya kan masih mantau hati terus toh. Itu saya langsung maksudnya nyari jalan pintas. Jalan Bibis saya ke selatan. Ternyata jalan ini itu 2 hari kemarin masih bisa, kan ada perlintasan kereta api. Masih bisa dilewati, itu 2 hari kemarin ada truk ketabrak kereta. Terus jalannya ditutup di portal besi gini. Saya nggak tahu. Posisi kan itu daerahnya gelap. Pas teman-teman ngejar ini, A1 bawa celurit. Wah kan semangat, larep metuk ke itu. Nabrak itu, portal itu saya. Oh no! Kan masing-masing rekan-rekan kan mereka share live di grup. Salah juga sih saya. Saya sambil ngeliat share live-nya sampai mana. Pas naruh HP, taunya depan udah portal. Udah. Cuman ya insting aja. Nih kalau aku gini nabrak, remuk saya. Itu langsung saya menjatuhkan diri. Diteleser gitu? Diteleser gitu. Sliding gitu. Sliding portal. Jadi sampai stang motor itu, ini portalnya, stangnya bisa masuk ke sana. Jadi mau dikeluarin nggak bisa. Aku ya aneh, mau bisa mlebu ora iso metu iki piye ya. Sampai 1 jam itu saya ngeluarin motor, soalnya nggak ada orang nolongin. Jam 3 pagi. Sing di grup ya udah fokus ngejar itu. Ini berjuang sendiri. Tapi luka Pak? Enggak? Iya cuman kaki-kaki. Tapi nggak parah, motor ya yang remuk. Berarti kan Pak, ini kan saya kan suka lihat di kontennya Pak W. Kayaknya kan intuisinya Pak W itu kan tajam nih. Wah ini intuisi. Kok bisa tahu Pak, apakah Pak W punya pengalaman pribadi? Iya tergantung areanya ya. Kalau areanya kita kenal ya kita gampang. Paling susah itu kalau ngejar di kota.
Kenapa susahnya? Sidik-sidik Bang Jo, sidik-sidik Bang Jo. Lah seru ya. Enggak, kita masih memikirkan pengendara motor yang lain. Kalau yang dikejar tuh mereka nggak mikir. Oh, mereka bablas. Oh, ngeri ya. Ngawur Mas. Masuk kampung ya polisi tidur ini tetap dijampingi ngono bablas. Nah, kene mikir wah soku remuk iki engko wae. Nah, kalau yang dikejar kan mbuh piye carane ini yang penting lolos. Kalau kita kan masih mikir ntar kalau ada orang keluar gang atau apa ini. Jadi kadang nek ya netizen ya kita maklumi aja. Oh mosok yang ngono motor yang ngono ngoyak motor kayak gitu ora kecekel lah. Lah. Nek nenggel kuwi ora mbayari. Nah, kene motor rusak dadan dhewe Mas. Oke Pak, mungkin kan Pak W tadi juga sudah menyampaikan beberapa hal mengenai anak-anak muda ini yang mungkin tuh mungkin kejadian-kejadian ini sebenarnya itu tuh on target. Tapi mungkin bisa mungkin bisa ditekankan lagi nih Pak. Apakah sebenarnya itu tuh Jogja itu tuh berhati nyamannya itu sudah mulai pudar? Enggak, semakin nyaman kalau saya. Tetap nyaman lah ya. Jadi kadang orang nggak tahu Jogja dulu sama sekarang tuh kayak gimana. Soalnya kalau zaman dulu kan emang media sosial juga masih terbatas loh. Jadi jarang ke expose. Kalau sekarang sedikit hal ya orang tidak menganggap sepele ya, tapi cuman hal tawuran apa ning media kan langsung duer gitu kan. Padahal kalau zaman saya dulu juga tawuran luwih geden Mas. Oh no. Satu sekolahan kabeh, satu sekolahan duer. Ramenan malah. Oh, tapi kan saya angkatan 90-an lawasan. Kalau sekarang tuh udah lebih aman daripada yang dulu-dulu. Jauh lebih aman. Awal-awal konten pas pandemi itu yang lagi rame-ramenya malah. Soalnya anak-anak kan belajar online. Oh iya, benar. Nah, mereka bisa keluar malam hampir tiap malam bisa keluar. Benar. Pengawasan dari sekolah nggak ada, tergantung orang tuanya toh. Kalau sekarang udah sedikit sekali ada kejadian-kejadian kayak gitu. Ya mereka ini itu tuh memang tidak asal menyerang ya. Tapi memang kalau misalkan emang pas ketemu ya lebih baik tetap mungkin menyingkir. Tapi nggak perlu yang sampai paranoid lah ya Pak. Nggak apalagi buat pendatang kan kadang terus image di luar tuh kan jelek ya. Ya. Sebenarnya Jogja itu nyaman dibandingkan tempat-tempat lain tuh jauh lah. Kita lihat berita kalau yang di Tangerang lah, di Semarang, Magelang baru kemarin siang itu ada tawuran siang-siang ada. Kalau Jogja itu udah nggak ada yang kayak gitu. Komunitas yang ada juga di Jogja banyak banget, nggak cuman saya. Nggak cuman yang punya saya yang saya ikuti. Gitu ya. Soalnya kan saya di situ juga cuman anggota, saya bukan pengurus, bukan apa, saya cuman anggota di komunitas itu. Dan komunitas sebelum yang ini terbentuk itu udah ada, udah banyak di Jogja itu. Kalau di tempat lain kayaknya emang masih kurang. Misal kayak Magelang, Klaten tuh. Klaten katanya udah ada, cuman sempat vakum apa gimana. Sekarang dihidupin lagi, lumayan sekarang udah aman lagi. Semarang tuh ada. Kemarin saya sempat ke Semarang, diundang, nggak diundang sih, cuman saya pas main ke sana ketemu, terus mereka juga bikin komunitas tuh katanya terinspirasi dari sini juga, kayak gitu. Mungkin Pak, untuk dari Pak W ini, ada nggak pesan-pesan untuk muda-mudi yang berdarah panas tuh? Apa yang harus mereka lakukan supaya bisa menyalurkan tenaga mereka yang berlebih ini? Pilih dalam bergaul. Mereka kebanyakan dari itu kan berasalnya dari salah pergaulan kalau saya bilang. Terus pengasahan bakat anak, karena sistem pendidikan kita juga kalau saya setuju dengan beliaunya Om Deddy Corbuzier, anaknya kan nggak dimasukin ke sekolah negeri kayak gitu kan enggak. Dan emang nggak berniat mengkritik, cuman sistem pendidikan kita emang kalau saya bilang ketinggalan jauh. Kalau di luar itu kan yang bagus itu kan mereka langsung ke talentanya mereka apa, bakatnya mereka apa. Benar. Mungkin kalau tadi kan untuk pesan untuk muda-mudinya, mungkin sekarang mungkin untuk orang tua atau misalkan warga Jogja, ketika mungkin kalau orang tua menemukan, ternyata anakku kok melu koyong ini, atau misalkan pas waktu warga itu tuh menemukan ada kejadian seperti itu, kalau dari Pak W, sarannya itu tuh apa yang bisa Yang sering saya tekankan itu,
sesuai dari ini himbauan dari kepolisian, jaga putra-putri Anda, pastikan jam 10, jam 11 itu sudah ada di rumah, sudah dalam pantauan orang tua. Jangan sampai putra-putri Anda itu menjadi korban aksi kejahatan jalanan, apalagi menjadi pelaku kejahatan jalanan. Itu yang paling penting itu. Soalnya yang tahu karakter anaknya kayak ngopo, terus dia mainnya sama siapa. Seringkali terjadi yang saya tangkap itu bapaknya itu malah ratrimo ya Mas. Padahal dia ketangkep bawa senjata tajam, kadang wis mbacok wis dibelani. Lah ngomongnya, lah anak saya itu di rumah alim Pak, ini sholat. Ya di rumah kan ya sering jobo ini kan ya pengawasan orang tua lah, dan didikan orang tua sekarang sama zaman dulu kan beda banget Mas. Saya dulu pernah, saya diajar 3 orang, montrot-montrot gitu. Saya malah nggak berani pulang. Malah wedi, soalnya nek saya laporan bapakku malah ditambahi, diajar dewe. Nek zaman dulu kan kayak gitu. War gendro we. Nek saiki dituthuk gurune nganggo penggaris dinul ngono ya gurune dilaporke. Ayo malah rada tit gitu. Rada tit. Jadi mungkin harusnya Pak dari orang tua juga memberikan ketegasan. Betul. Terus kalau untuk warga yang misal mendapati ada sejenis kejahatan jalanan atau apa, yo jangan langsung bertindak, yo. Istilah ini jangan gerusah-gerusu. Bisa langsung laporan ke polisi, seperti Kapolsek saya yang baru itu dia langsung menyebarkan nomor kontak admin Polsek gitu. Jadi kalau ada apa-apa bisa langsung ke situ. Bisa langsung ke situ. Satu lagi untuk warga ya. Soalnya kejadian juga itu saya malah mau dilaporkan. Jadi saya menangkap dan emang membawa senjata tajam, tapi dia sudah tidak melawan. Ya, karena di komunitas kita juga ada SOP-nya. Kita itu mengamankan pelaku kejahatan, tapi juga mengamankan pelaku ini dari amukan warga misalnya kayak gitu. Jadi kalau dia udah nggak melawan, udah nggak boleh diapa-apain. Kadang kan warga orang ngerti, plok. Ngerti kono visum, bareng iki teh diantemi ora entuk. Ayo urusanmu dhewe aku. Kadang ya wis dielekke ning ya wis do ngeyel ya. Monggo. Kalau untuk keberlangsungan di komunitas nih Pak, apakah komunitas jenengan ini membuka sumbangan? Iya, asine iki males sih Mas ngemis-ngemis. Ayo kesannya kayak meskipun banyak yang mereka emang Mas ini buat jual bensin. Terus ketika dulu saya sering nge-live TikTok. Aduh nge-give ngono ora usah di-give, aku ora butuh give, aku kadang malah ngono kuwi. Tapi dulu sering nge-live itu malah bumerang. Yang nonton sampai 400 500 tahu-tahu ono sing komenane rada atas sithik kene nanggepi dulu malah do tantangan dhewe. Ngerti-ngerti sing nonton entek kuwi garek 200. Sing 250 meneh ndi aku. Do Kang Sen ngerti aku nge-live kan aman iki. Iya kuwi. Terus saiki males banget aku nge-live. Sogah aku. Jadi kalau untuk sumbangan via DM bisa, soalnya juga dari komunitas saya tawarin piye ya carane ngene-ngene. Ayo kowe wae masih mikir malah ngene ya. Nanti biar dipikirkan lagi untuk itu sumbangan relawan-relawan itu ya. Kalau sementara cuman Saweria itu ada di IG sama di YouTube saya ada. Ya itu ya untuk teman-teman juga yang mungkin memang merasa terbantu dan merasa manfaat dari komunitas Pak Uwe ini cukup berdampak untuk kalian, mungkin bisa ya dibantulah untuk mereka perkembangan dan menjaga komunitas ini untuk tetap ada gitu ya Pak. Iya. Oke, terima kasih Pak W, Pak Gedang Goreng sudah mampir di Cicet, sudah memberikan banyak inspirasi, menyampaikan keamanan juga yang ada di Jogja, yang sebenarnya itu tuh Jogja itu masih berhati nyaman, masih aman dan berhati nyaman. Syahdu lah itu ya dari Pak W. Oke, kalau begitu sampai jumpa di episode Cicet selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Dah.